warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ma'rifah dari kelas Fisika A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global atau global warming. Oke, selamat menyaksikan. Pada saat ini, global warming atau pemanasan global terjadi di Indonesia. Bahkan tidak hanya di Indonesia saja, hampir di seluruh bagian belahan bumi terjadi global warming. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu global warming? Ini adalah bumi kita, tempat di mana kita hidup. Tapi, sayangnya dalam 100 tahun terakhir ini, bumi mengalami peningkatan suhu hingga 0,18 derajat Celcius. Panas yang dihasilkan matahari sebagian akan diserap oleh bumi, sedangkan sebagian cahaya lainnya akan dikembalikan keluar angkasa atau atmosfer. Namun, karena hasil aktivitas di bumi yang merusak seperti efek rumah kaca, gas sulfur dioksida atau SO2, gas karbon dioksida atau CO2, metana dan uap air menyebabkan panas matahari tidak dapat keluar dari permukaan bumi dan terperangkap, sehingga panas matahari akan memantul ke bumi lagi dan bumi akan menjadi lebih panas. Inilah yang disebut pemanasan global. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Pemanasan global merupakan proses terserapnya panas matahari oleh lapisan atmosfer bumi yang kemudian dipantulkan kembali keluar angkasa dalam bentuk sinar inframerah. Terjebaknya radiasi sinar inframerah ke dalam lapisan atmosfer bumi yang tipis menjadikan panas bumi semakin meningkat. Jadi, global warming dapat dikatakan sebagai kenaikan rata-rata temperatur udara dan air di dekat permukaan bumi. Proses pemanasan global. Energi yang masuk ke permukaan bumi mengalami serangkaian proses. Yang pertama, 25% energi dipantulkan oleh awan atau partikel lain ke atmosfer. 25% energi diabsorpsi oleh awan. 45% diabsorpsi oleh permukaan bumi dan 5%-nya lagi dipantulkan oleh permukaan bumi. Kemudian energi yang diabsorpsi oleh awan dan permukaan bumi yaitu sebanyak 25% ditambah 45% sama dengan 70%, lalu dipantulkan kembali ke atmosfer bumi dalam bentuk sinar inframerah atau panas matahari. Namun sebagian inframerah yang dipancarkan bumi tertahan oleh awan, gas CO2, dan gas-gas lain yang akan dikembalikan ke permukaan bumi. Lalu, apa sih yang menjadi penyebab terjadinya global warming? Nah, pemanasan global terjadi karena akibat ulah manusia sendiri, yaitu konsumsi bahan bakar fosil, sampah yang menyebabkan gas metana atau CH4, aktivitas sektor pertanian dan peternakan, dan adanya kerusakan hutan. Selanjutnya, bencana yang terjadi akibat adanya pemanasan global. Yang pertama yaitu mencairnya es di kutub utara dan selatan, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, meningkatnya air laut, pasang surut, dan hujan yang tak menentu, kerusakan pada terumbu karang, dan punahnya flora dan fauna yang ada di dunia. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global, yaitu menanam pohon. Dengan menanam pohon, kita dapat menanggulangi dampak dari pemanasan global, karena pohon dapat menghirup karbon dioksida dari udara dan mengeluarkan oksigen. Yang selanjutnya yaitu membersihkan sampah organik maupun anorganik. Selanjutnya, membangun pembangkit listrik berbahan bakar non-fosil. Kita juga bisa membuat kendaraan pribadi dengan berbahan bakar listrik, tenaga surya, maupun hibrid. Selanjutnya, masyarakat juga harus memperhatikan peternakan dan pertanian. Selain itu, masih banyak hal lain yang bisa teman-teman lakukan untuk menanggulangi dampak dari pemanasan global.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.